Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayak Mila Rahmanoni dari kelas 11-3 absen 18. Kali ini saya akan berceramah tentang hikmah Ramadan di tengah pandemi Corona. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Sehat kan? Dan masih semangat menjalankan puasanya? Alhamdulillah, rasa syukur dan salam kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan terhindar dari virus corona. Dan semoga masyarakat yang sudah terinfeksi virus corona segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga virus corona ini cepat hilang dari muka bumi. Tanpa terasa, Ramadan sudah tiba. Waktu membawanya bertepatan dengan situasi getir saat ini. Ya, tidak ada yang menyangka dan menduga sebelumnya, karena Ramadan kali ini sangat berbeda. Tidak ada suara membangunkan sahur keliling kampung, tidak ada berbuka puasa dengan teman-teman seperti sebelumnya. Terakhir, himbauan dari pemerintah adanya larangan mudik dan beribadah cukup di rumah saja. Teman-temanku sekalian, saya paham ini semua demi kebaikan bersama dari anjuran pemerintah. Awalnya, saya rasa tidak akan lama pandemi ini akan berakhir. Namun, lagi-lagi saya salah. Allah berkehendak lain. Ketika dia mendapat nikmat, bagi seorang mukmin dia bersabar dan bersyukur. Ketika seorang mukmin mendapat ujian, maka ia menghadapinya dengan sabar. Dan hal ini, kata Rasulullah SAW, hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Orang mukmin yang mampu bersyukur terhadap nikmat dan mampu sabar terhadap ujian. COVID-19 ini adalah ujian. Kita tidak tahu hikmah di balik ujian ini. Tetapi, kata Umar bin Khattab, kita menghadapi takdir, tetapi kita tidak boleh melawan takdir dengan takdir itu sendiri. Sebagaimana bencana Ta'mun. Dan beliau meminta dan memerintahkan di negeri Asyam pada waktu itu untuk tidak boleh keluar rumah. Salah satu bentuk keimanan kita terhadap takdir, kita mampu merubah takdir itu dan kita mampu merubah nasib itu sendiri. Bagaimana cara kita agar tidak kehilangan amalan di bulan yang suci ini? Meskipun saat ini kita semua dalam menghadapi pandemi corona. Yang kerja di rumah, belajar di rumah, dan ibadah pun di rumah. Para teman-teman sekalian, virus corona ini adalah virus yang sangat berbahaya. Sehingga kita harus mendengar anjuran dari pemerintah untuk memutus rantai dari penyebaran dan penularan kita. Kita harus melakukan physical distancing. Ini sesuai dengan ajaran Islam, di mana kita tidak boleh jatuh ke lembah kebinasaan. Para ulama juga mendukung sebuah prinsip di mana kita tidak boleh mencelakai diri kita dan kita tidak boleh mencelakai orang lain. La dororo wala diroro. Dari Abu Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Pandemi ini sangat mudah menularnya melalui percikan dari mulut atau tubuh seseorang yang terinfeksi, lalu cairan itu tadi masuk ke dalam tubuh manusia yang sehat dan memiliki imunitas yang rendah. Pandemi mematikan tersebut tidak pandang bulu. Siapapun orangnya, kaya atau miskin, muda ataupun tua, bisa tertular COVID-19. Karenanya, ibadah puasa di tengah wabah COVID-19 ini
merestart diri manusia agar merenung dan mengingat kembali kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat apapun manusia berencana, Tuhanlah yang menentukan. Selain itu, kita berharap puasa di tengah pandemi tidak hanya mampu menumbuhkan kepekaan spiritual seseorang, namun juga kepekaan sosial. Saat ini sudah banyak orang-orang yang sudah berbagi sembako terhadap orang-orang yang ada di pinggir jalan karena pandemi ini mematikan ekonomi dunia. Wujud dari kepekaan sosial ialah empati dan prososial. Empati berarti suatu keadaan di mana seseorang merasa dirinya berada dalam perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain. Contohnya tadi, orang yang berbagi sembako. Sementara prososial merupakan tindakan moral seperti rela membantu seseorang yang membutuhkan. Prososial adalah tindakannya. Kita yakini saja, tahun ini Allah kita maunya ibadah di rumah. Kan tidak mungkin Allah memberikan sesuatu tanpa ada hikmahnya. Di Ramadan ini, sholat dan ritual ibadah lainnya di rumah. Bisa jadi Allah ingin kita menyelami diri kita sendiri, mengevaluasi kesalahan, khilaf yang selama ini biasa kita lakukan. Mungkin saja Allah menurunkan virus corona untuk mengingatkan umat manusia, khususnya umat Islam, karena terlalu sibuk dengan urusan dunia. Sehingga kedekatan dengan keluarga di bulan Ramadan sering terabaikan. Kadang kan pulang kerja jam 5, sekalian aja buka di kantor. Atau pulang sekolah harus les, sekalian aja buka di les gitu. Setiap manusia perlu ingat bahwa ibadah tidak hanya sekedar menghabiskan waktu di masjid saja. Namun, berkumpul dengan keluarga di rumah juga bagian dari ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin di Ramadan sebelum kita terlalu sibuk, sampai di Ramadan sebelumnya kita lebih banyak beribadah di luar. Ya, contohnya kayak tadi, buka bersama di luar bareng teman-teman, hingga tidak pernah buka puasa bareng keluarga sendiri. Seperti biasanya, kita lebih memilih berbuka di luar bareng teman-teman daripada keluarga. Jarang kita sadar bahwa keluarga menginginkan kita beribadah di rumah. Apalagi yang biasanya nih, kayak temennya itu banyak banget, jadi harus buka ke sana, ke sini gitu. Teman-teman sekalian, tahu tidak bahwa corona itu dapat kita hindari dengan menjaga kebersihan, seperti mencuci tangan secara rutin dan membersihkan rumah secara berkala. Dalam Islam, kita juga sudah diajarkan menjaga kebersihan dengan prinsip kebersihan adalah sebagian dari iman. Betul tidak? Pernah dengar tidak tentang kebersihan sebagian dari iman? Gimana? Hari ini kalian sudah mandi belum? Nah, Allah juga mencintai nih umatnya yang selalu hidup bersih. Contohnya mengambil air wudhu itu setiap saat. Apabila sudah batal, dia akan mengambil lagi, seperti itu. Allah tidak akan mendatangkan sebuah bencana kepada umatnya apabila tidak ada hikmahnya. Dan lagi nih, hikmahnya dari bencana ini, kita dilarang mudik. Kenapa nih, kok bisa kita dilarang mudik? Karena Allah tahu, beribadah atau merayakan hari kemenangan itu tidak harus di kampung halaman. Kita bisa di rumah kita sendiri. Apakah itu memutus tali silaturahmi? Tentu saja tidak. Memutus tali silaturahmi itu apabila tidak ingin berhubungan sama sekali. Seperti salah satu ayatnya ini. Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Quran Surat Al-An'am ayat 11. Menggunakan pemberian Allah untuk merenung dan mendustakan. Menggunakan pemberian Allah untuk merenung dan mengambil pelajaran yang sangat berharga dari berbagai peristiwa bencana yang terjadi silih berganti. Allah hanya butuh berkata, kun fayakun,
terjadi, maka terjadilah. Karena sesungguhnya, sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari sebuah kesusahan, maka kamu akan mendapatkan sebuah kemenangan atau kemudahan. Seperti kita puasa nih, sebulan penuh pasti nanti akan ada dapat amplop banyak atau apa gitu. Sekian dari ceramah saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.